Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi PKN kelas 8. Kemarin kita sudah mempelajari tentang nasionalisme, model-model nasionalisme yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi itu dengan mendalami tentang organisasi-organisasi pergerakan yang muncul ketika masa awal nasionalisme. Nah, organisasi pergerakan pertama yang lahir ketika itu adalah Budi Utomo. Nah, bagaimana mula kemunculan Budi Utomo? Maka kita akan membahas mulai dari kemunculan sampai tujuan dan kendalanya kira-kira apa. Budi Utomo secara bahasa diartikan sebagai usaha mulia. Itu secara bahasa, usaha mulia. Nah, Budi Utomo ini lahir atau muncul dikomandoi, diinisiasi. Inisiasi itu berarti didorong, dimunculkan oleh seorang negarawan, ya, seorang tokoh bernama Wahidin Soedirohoesodo. Mulanya bagaimana? Mulanya begini. Ketika tahun 1906, Wahidin Soedirohoesodo yang memiliki jiwa kemanusiaan tinggi, ya, hatinya bersih, dia pengen menyelamatkan, membantu bangsa Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia, belum merdeka pada waktu itu. Dia ingin membuat semacam terobosan dengan pengumpulan dana, ya, pengumpulan dana atau study fund, pengumpulan dana untuk keperluan pendidikan. Dia mengumpulkan dana dari berbagai pihak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membantu para pelajar Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, bukan untuk yang lain, pendidikan. Berjalan 2 tahun, 1906 dimulai, kemudian berjalan 2 tahun, akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 secara resmi Budi Utomo berdiri. Ketika itu yang ditunjuk sebagai ketua, meskipun inisiasinya adalah Dr. Wahidin Soedirohoesodo, ya, seorang dokter, tetapi ketua pertamanya adalah Dr. Sutomo. Jadi meskipun inisiasinya adalah Wahidin Soedirohoesodo, tetapi ketua pertama organisasi ini adalah Dr. Sutomo. Terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Setelah berdiri, tujuannya apa? Budi Utomo berdiri. Ada 6 tujuan penting yang dibawa oleh Budi Utomo. Yang pertama adalah memperbaiki sekolah, perbaikan sekolah. Jadi tujuan pertama Budi Utomo adalah memperbaiki sekolah yang ada di Hindia Belanda. Indonesia sebelum merdeka disebut oleh masyarakat dunia sebagai nama Hindia Belanda. Budi Utomo ingin memperbaiki itu, baik dari sisi fisik maupun dari sisi non fisik. Pengajarannya, model pendidikannya, kurikulumnya, cara bahasa sekarang ini diperbaiki oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Karena apa? Karena kondisi pada waktu itu memang memprihatinkan. Bayangkan ketika Indonesia masih dijajah, kemudian banyak pergerakan-pergerakan untuk perjuangan itu, Budi Utomo berjuang secara kasat mata melalui jalur pendidikan. Nah, tentu kan banyak kendala sekali. Kemudian yang kedua tujuannya adalah mendirikan badan wakaf. Ini luar biasa, menurut, ya. Jadi pada masa itu Dr. Sutomo dan kawan-kawan sudah berpikir mendirikan badan wakaf. Badan wakaf itu apa? Untuk menunjang kebutuhan pelajar Indonesia memenuhi sarana pendidikannya. Dia butuh apa dalam pendidikan? Dibantu oleh Budi Utomo melalui badan wakaf yang didirikannya. Nah, ini tidak semua
organisasi ketika Budi Utomo lahir berorientasi Badan Wakaf itu. Maka ini adalah hal yang luar biasa. Kemudian selanjutnya memenuhi kebutuhan pelajar sudah, selanjutnya adalah membuka sekolah pertanian. Nampaknya pada waktu itu Dr. Sutomo dan kawan-kawan melalui Budi Utomo membaca peluang bahwa Indonesia memiliki tanah yang subur. Indonesia memiliki tanah yang luar biasa. Sehingga cita-citanya, tujuannya adalah ingin mendirikan sekolah pertanian. Sekolah berbasis pertanian. Sehingga apa? Ketika itu inovasi yang masih minim, masyarakat Hindia Belanda diharapkan bisa menumbuhkan pertanian gaya baru, tidak sekedar menanam padi atau palawija atau menanam dengan model yang sangat tradisional, ingin menciptakan terobosan-terobosan melalui jalur pendidikan dengan menciptakan sekolah pertanian. Kemudian yang selanjutnya adalah menghidupkan seni kebudayaan. Ya. Pada waktu itu kebebasan masyarakat berekspresi sangat terbatas, ya, dibatasi. Kita tahu sendiri masa penjajahan seperti apa dari literasi berbagai buku catatan sejarah. Maka tujuan yang besar dari Budi Utomo dan beresiko adalah menumbuhkan kembali, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan lokal Jawa, Madura, dan beberapa daerah di Indonesia lainnya didorong oleh Budi Utomo untuk lahir kembali. Sehingga apa? Ini sebagai memperkuat identitas bangsa Indonesia. Itu. Kemudian yang keenam adalah menjunjung tinggi kemanusiaan. Tujuan keenam adalah menjunjung tinggi kemanusiaan. Mengapa Budi Utomo bertujuan itu? Karena pada masa itu, pada masa kolonialisme, ya, pada masa kolonialisme, kemanusiaan khususnya bangsa Indonesia seolah-olah tidak menjadi perhitungan. Nyawa bertumpahan sangat biasa. Ini sangat bertentangan dengan hati nurani. Maka Budi Utomo dengan kelompoknya itu ingin menjunjung tinggi, menghidupkan kembali rasa kemanusiaan. Dengan cara apa? Dengan cara membiasakan berpola hidup berpendidikan. Itu salah satu dari salah satu tujuan atau strategi Budi Utomo dalam berjuang menegakkan nasionalisme Indonesia. Begitu ya. Kira-kira kendalanya apa Budi Utomo muncul ini? Kemunculan Budi Utomo dalam perjalanannya kira-kira kendalanya apa? Ada dua kendala ketika Budi Utomo itu melaksanakan programnya. Kendala yang pertama adalah keanggotaan. Apa maksudnya? Budi Utomo pada waktu itu keanggotaannya hanya terbatas pada dua wilayah, yaitu Pulau Jawa dan Madura. Ini yang jadi kendala, sehingga anggota atau jaringan Budi Utomo tidak begitu luas di luar Jawa, tidak ada, hanya berfokus di Pulau Jawa dan Madura. Ini yang jadi kendala untuk pengembangan organisasi. Kemudian kendala yang kedua, Budi Utomo awal kemunculannya tidak mau berurusan dengan urusan politik. Ini jadi kendala. Padahal politik menjadi salah satu jalur ketika itu, menjadi sebuah sarana untuk memuluskan perjuangan. Tetapi Budi Utomo memutuskan tidak ikut campur dalam urusan politik. Begitu ya. Meski ini pro kontra. Ada yang menginginkan jangan berurusan di politik, ada yang menginginkan harus terjun ke politik. Ya. Tetapi yang sebagian lain ingin Budi Utomo tidak berurusan ke politik, hanya konsen di dunia pendidikan. Saya kira itu pertemuan yang ke-6 ini tugasnya adalah, tugas kemarin dikumpulkan, jangan lupa ke Bapak Ibu guru yang sedang piket. Tugas selanjutnya adalah silahkan kalian
mencatat atau mengumpulkan tugas perjalanan Budi Utomo sepanjang organisasi ini berdiri, dirangkum, diresensi sebanyak 1 halaman saja. Kemudian nanti ketika tatap muka saya akan meminta Anda untuk mempresentasikan itu. Jadi nanti tetap dikumpulkan, dipelajari, begitu ya. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Tetap belajar di pondok, memperdalam materi atau di rumah bagi yang belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.